Mbak Marta, hari Iya, ini kenapa? saya tuh pengen kembali nostalgia kos-kosan, Mbak. Kok bisa kos-kosan? Iya, saya tadi lewat sini tuh lihat meja kecil, ada dingkle gitu tuh kan isi kos-kosan. Kok dingkle tuh meja rak? Iya kan ada yang kursi kecil-kecil juga. Oh, Karena kok saya kan tidurnya di dingkle. soalnya kenapa kok jadi teringat? Ya isinya kos-kosan itu kan seperti itu, ada cermin, ada macam-macam dan di sini tuh banyak banget ternyata itu. Oh, maksudnya di sini produknya itu adalah isinya kos-kosan. Isinya kos-kosan, termasuk bapak kosnya juga di sini juga menyediakan. Juga bapak kosnya. Ini yang punya produk untuk ngisi kamar-kamar kos gitu Betul, ya. di sini banyak sekali tadi kita lihat dan Betul, di produknya kiri kanan jalan pokoknya kiri isinya kanan itu jalan ya. ada semua. Tadi kita sempat melihat oh ternyata belinya tuh di sini tuh kalau mau Jadi pulaan. kita taunya telat ya. Telat. Udah enggak kos. Sudah baru jadi tahu. bapak kos baru tahu ini. Loh, berarti sekarang kita jadi bapak kos aja bapak Iya. dari kos gitu loh ya. Oke. Karena sekarang kita ada di Balai Kelurahan Temuwoh, Kapanewon Delingo, Kabupaten Bantul. Bantul, tepuk tangan buat Tepuk tangan Bantul, dong. Bapak Ibu. Jadi ini yang nonton ya Bapak Ibu, teman-teman pemirsa kalau pengen dapat perabotan buat kos-kosan. Iya, silakan itu datang tuh ke dasarnya di sini di ngumpul di Temuwoh nanti Temuwoh. nyariin Pak Lurah suruh nganter. Oh nah, gitu aja. moso ya. Iya dan saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY yang menyapa para pelaku UMKM di seluruh DIY. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan dong semangatnya. Dan ini lengkap sekali Mbak Marta, ada bapak-bapak, Ada ibu-ibu. ada ibu-ibu. Iya. Kalau ini biasanya bapak-bapaknya nggak kerja. Enggak, memang kerjaannya sarasehan kayak gini. Jadi Kan biasanya kamu nanya ini ibu-ibu semua, bapak-bapaknya di mana? Enggak Ini tahu ada ini tuh Ben. bapak-bapak. Nanti kita juga tanya Pak Lurah ini kok bapak-bapaknya ada. Biasanya toh itu kalau acara begini tuh isinya ibu-ibu semua. Karena Nah, para pelaku UMKM ini didominasi oleh ibu-ibu, Ibu-ibu, oleh tapi perempuan. ternyata Tepuk di tangan sana- dong buat perempuan hebat. Nah, ini perempuan-perempuan yang sangat Tapi luar hari biasa. ini bapak-bapak itu ada di sini, tepuk tangan dong buat bapak-bapak. Bapak-bapak nggak ada kerjaan Pak. Orang ono borongan apa tuh Pak? Ya borong neng kene ki Ya, lho borong. Makanya Mas. kerjaannya Mau cerita ini soalnya. sekarang kerjaannya apa Pak? bisnisnya. Kerjaannya masuk TV gitu. Woi, keren deh Bang Delingo. Iya, dan hari ini kita juga bersama pada narasumber yang istimewa bersama dengan kita sudah hadir dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Kabid Kewirausahaan Pak Wisnu Hermawan. Nggih, Pak Wisnu. Wilujeng, nggih, assalamualaikum. Tadi sampai sini lewat mana Pak? Lewat jalan yang lewat. Wah betul sekali. Jalan yang begini-begini ya. Tak Pak, kira ya? turun di helipad karena di sini ada helipad juga. Sepertinya hari ini rame ya. Hostnya ada 3. Oh, gitu Ada ya? 3. Itu sampingnya Mas Aat Oh itu. iya bener. Iya. Wah, Iya. ini. Ini back sound loh Pak. Iya. Oh iya. Semakin cuit. Iya. Kebetulan, iya. kebetulan. Kayaknya kita semakin banyak ngomong dia ikut. Oh iya. Oke. Bisa dibawa pulang itu nanti Oh Mas Aat. bisa. Wes dicim lho. Terus dicim loh ya. Nanti rebutan ini yang ngecim banyak. Nah hari ini kita dibawa ke sini oleh wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY, Pak Suharwanto ST, Wakil Ketua DPRD DIY. Matur nuwun Pak, kita diajak gitu. Ya beginilah Temuwoh. Oke. Iya. Kenapa milih sini Pak? Ya karena saya sangat tertarik dengan Temuwoh. Karena bahasanya kan Temuwoh, tumbuh. Tumbuh ya. Oh, tuwuh ya. Maka kita berharap semua sektor di Temuwoh bisa tumbuh. Hmm. Termasuk UMKM-nya. Matur nuwun Pak Harwanto. Hari ini pokoknya menyapa Bapak dan Ibu para pelaku usaha yang ada di Temuwoh biar Oke. selalu tuh. Tuwuh, tumbuh. Iya. Dan kula nuwun Pak Lurah. Tadi pagi sudah disapa Pak Lurah. Pak Ini Suratna, ya Pak Lurah Temuwoh. Surat no. Udah aku meng moco lho Langsung. Bu. Soalnya bukan orang Jawa Barat. Bukan, toh. Orang Delingo kok Pak Suratno. Suratno. Oh iya. Pagi. Sekalian Wah, Pak. diketawain warganya Pak saya Pak. Diprotes loh saya. Suratno. Iya. Ini warganya beneran Pak.
Benar, ini semua warga kami di Kelurahan Temuwuh. Kayaknya pelaku UMKM. Oke. Tapi dengar-dengar soalnya Pak Suratno ini juga pengusaha. Pak Pengusaha, Lurahnya. pelaku. Nah, Pelaku usaha. Nanti Jadinya Pak nanti tahu. Suratno kita ajak cerita tentang potensi yang ada di sini ya Pak. Nanti Iya, biar siap. semakin dikenal Temuwuh yang akan senantiasa tumbuh menumbuhkan semangat yang ada di UMKM sini. Iya. Siap. Dan kita juga hadirkan pelaku usaha ini juga pebisnis yang nanti bisa cerita, bisa memotivasi para pelaku usaha yang lain. Ada Kita Pak hadirkan Hamidi Suhron, Sugeng Enjang Pak. Sugeng Amin. Enjang. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat Alhamdulillah. pagi. Tuh kan ketahuan ya, kelihatan nih kalau pebisnis itu selalu Oh, semangat. Ora kaya awake dhewe klentrak-klentruk ngene iki ya. Yo enggak kentrak-kentruk nanti yang lain juga kelentrak. Betul, kita harus semangat. Ya. Pokoknya nanti kita juga cerita-cerita tentang inspirasi bisnisnya ya Pak. Betul. Pokoknya seperti yang disampaikan Pak Arwanto, harus tumbuh dan kita mau cek seberapa Seberapa ya? pertumbuhannya Iya. yang ada di sini UMKM-nya. Untuk itu kita mau manggil salah Pak satu yang ada di sini. Pak Dino silakan Pak Dino. boleh gabung. Izin Pak, kami berdua. Pak Dino boleh naik Sini, ke sini Pak. Pak. Nah ini, wes kok gayane wis ketok lho iki ya. Ketok. Pak Dino, Ya, pakai mic Pak. Oke. Oke. Agak deket mic-nya. siap-siap. Oke, diperkenalkan namanya. Oh ini kameranya di sini. Namanya siapa? Usahanya apa? Nama saya Aldino Yanuar Setiawan. Heeh. Usahanya di bidang mebel, Pak. Mebel. Ini Bikin mau apa? produknya Pak. Ya, produknya Yang ini. mana coba? Mana? Ini meja ini. Oh ini. Oh. Rak-rakan. Nah Di kan. belakang itu Bener toh kaya Ini kos-kosan. sayang loh, kita baru tahu sekarang ya. Ngerti ya biyen-biyen isine tak kok irak kabeh ora iso turu ora apa-apa, penting kebak rak-rakan. Mas Beneran ini. Dino, Mas Dino, ini produknya ada berapa macam yang dibikin Mas Dino? Kalau ingat ya beberapa macam 10 lebih lah. 10 lebih, ada meja, kursi, Rak buku. rak buku. Itu by request atau bentuknya gitu-gitu terus Mas? Bisa request. Bisa request. Ada request yang paling sulit apa yang pernah dipesan? Untuk saat ini kalau sulit saya mending menyerah. Iki Lagi penak iki. mana ya sulit kok mending menyerah. Pernah gitu. Yang bentuknya apa? Sulit. Iya, ya maksudnya Pusing-pusing ya, Pak. misalnya rak bentuknya bunder apa-apa gitu kan. Untuk saat ini belum. Oh. Jadi berbagai custom kita layani. Ya, artinya ini menurut Mas Dino itu nggak ada yang sulit. Jadi ketika pesanan apa saja selama cocok harganya Ya, betul. bisa dilakukan. Tapi ini ngomong-ngomong sebenarnya Mas Dino nggak sendiri ya, bapak-bapak ini juga yang lain juga para pengusaha. Ada yang mebel pelaku ya? Betul, ya. mebel? Ada? Oh, banyak ya. Oh, memang Mayoritas mebel semua ya. mayoritas ya. Setiap rumah tadi juga nengok kiri nengok Iya, kanan. Mesti ono mejane. Lah kuwi mejane sik di omah kuwi. Tak Mas pikir-pikir nih. Dino, ini produknya itu dijual sendiri di rumah atau gimana Mas? Kami punya lapak di daerah Ring Road Utara. Ring Road dekat mall dekat rumah sakit itu. Iya, Oh, tahu kan? Itu lapaknya sendiri apa barengan? lapak sendiri. Oh, punya Mas Dino sendiri. Tapi sewa di sana. Oh, Iya, maksudnya nggak bareng-bareng Enggak, yang lain. enggak. Oke, oke, Kami oke. di rumah juga menyediakan. Oh. Jadi kalau nanti Ome mau ke sana, Oh, siap. Ini Regane harganya- podo apa beda? akhirnya wani piro. Loh, kalau yang di sini lebih murah ya kita kesini aja ya bro. Iya. Oke. Untuk murah jaminan itu. Oh Iya, iya. betul. Oke. Bener. Benar. Roto Iya. cedak mikir, men Oh, krungu nek siap. murahi jaminan itu tadi. Tapi murah bukan berarti barangnya Bukan murah. Oh, tetap bagus ya. Bagus. Oke, Mas Dino sudah berapa lama menjalankan usaha ini? Sudah 10 tahun lebih lah. 10 tahun. Iya. Sendiri atau ada yang Ya, bantu? Ada partner kerjanya. Ada partner kerja. Untuk membesarkan usaha apa yang belum tercapai Mas Dino? Karena misalnya orderan banyak, terus ada Butuh kendala apa? apa gitu? Apa kira-kira yang Kalau orderan banyak tuh kendalanya paling tenaga kerja. tenaga kerjanya Ya, kurang? Susah atau gimana Mas nyari
istilahnya teman-teman yang bergerak di mebel gitu Ya sih? kalau pas musim rame kan semua bergerak semua. Kanggo kabeh. Iya betul. Rebutan gitu. pegawai. Musim rame itu apa? Apa? Musim rame itu apa maksudnya? Masuk Masa ajaran baru. Baru biasanya Pak. Oh, Banyak. pas banyak orderan, pekerjanya nggak ada. Iya. Ya gitu. Kalau lainnya Selain selain pekerja? SDM-nya. Sementara belum. Loh, bukannya orang sini banyak semuanya juga pengusaha mebel, kok malah susah nyari? Makanya kan pekerja? disian karo kancane. Semuanya jadi pengusaha soalnya. Iya betul. Oh, nggak mau jadi pekerjanya orang Ya. lain. Aku iso ngono ya. Oh Ya, gitu ya. ya. Oke. Kalau baik. kayak kayu, kayak material bahan gampang ya, masih tidak ada kendala ya. Sementara belum kendala. Peralatan lengkap, Lengkap. tidak ada yang perlu diperbaharui. Belum. Oh, iki tak tawani lho. Aku Pak Arwanto lho iki. Belum. tak- Saya kan cuma Awan belum. Pak, belum Pak. Belum tuh bukan berarti tidak ya. Pinter diwarai Pak Suratno nek Iya. gitu teman. Belum tapi besok boleh ya Pak ngajuin Wah, gitu besar ya. sekali. Oh gitu ya. Oke Oke. Mas Dino. Kita beri apresiasi dulu buat Tepuk tangan buat Mas Dino. Dino. Nanti kita dikasih nomornya ya. Oke siap-siap. Oke. Matur nuwun Mas Dino Matur bisa nuwun. kembali ke Makasih. tempat. Dan kita satu lagi Pak Aan. Pak Aan Aan. boleh, ini tadi yang sudah dibahas sama Pak Wisnu soalnya. Pak Aan silakan ke Pak sini lagi Aan, Pak. sini, Pak Aan. Ini produknya yang ada di belakangmu ini bro. Oh, ini. Yang ada isinya ini loh. Ini kan juga spesifik ya. Monggo Pak Aan silakan. Jadi produknya Sini, adalah Pak Aan. sangkar burung. Loh ini kenapa Pak pipinya? Jatuh. Oh, tak kira habis dicium siapa. Ini kan nyantel ke kurungan lho kan gitu. Pak Aan boleh diceritakan usahanya Pak Aan, silakan. Ya sebenarnya usahanya cuma sangkar sama burung. Penangkaran. Sangkar dan burung. Ya. Jadi ini Makanya dua usaha. yang- Nggak Ya. cuma sangkarnya. Saisine berarti. Saisinya. Ya sama isinya bisa, sangkar doang juga bisa. Oke, kalau sangkarnya itu bentuknya macam-macam ya Mas? Macam-macam. Termasuk bawahnya ada ukir gitu juga menerima Bisa, atau bisa. yang flat gini? Bisa, ukir bisa, dekal juga bisa. Oh, dekal juga Iya. bisa, berarti Polosan macam-macam. juga bisa. Iya. Kalau yang sekarang yang lagi tren kan dekal. Iya, dekal. Di merek stiker merek. Bisa ngairbrush juga Pak, temennya yang ngairbrush? Oh, itu cuma stiker bukan eyebrush. Oh, kalau yang manual nggak ada ya? Nggak ada. Repot ya. Repot. Sekarang itu keahlian ada. yang lain lagi Ah, ya, iya, yang bisa iya. airbrush ya. Oke Mas. Biasanya yang beli Aan. dari Yang mana beli ini? siapa ini? Ini bikin sendiri. Yang beli maksudnya Yang beli, pembelinya. orang belinya Oh, ya teman-teman pecinta burung. pencinta burung. Iya. Mereka beli ke rumah atau gimana? Taunya kok? Biasanya order kalau nggak ketemu di lomba. No, atau karena lomba. Iya. jadi kalau pas iya. lomba Mas Aan buka lapak gitu atau gimana? Enggak. Memang tahu kalau Mas Memang lapak tahu, udah. Mas Aan Udah bikin gitu. terkenal sama Ya, komunitas ya cuma mereka. teman-teman aja. Tapi ini ada mereknya ya Mas? Iya. Maaf, Mereknya ini apa ini di bawah? Ini KN. KNR, Kandang Rezeki. Oh, itu. Ini KNR. punya apa? Toko atau gini gitu nggak kalau orang misalnya Enggak, beli misalnya? cuma saya kan cuma dapat emblemnya doang itu. Heeh. Kalau sangkar bikin sendiri, kalau emblemnya kan cuma pasangan toh itu. Oh, punya orang. Iya. Kalau enggak maksudnya kan ini kan orang ada yang nggak kenal namanya Mas Aan. Iya. Kalau pengen beli sangkarnya itu kemana Mas? Ya di rumah bisa. Oh, di rumah bisa. iya. Ini loh, ini kan namanya Aat. Nah, dia tuh MC misalnya. Ini kan biar orang tahu kalau ini MC kan. Saya bisa pasang lihat di apa di gitu Instagram loh. saya, bisa di Twitter, di Facebook atau di website. Nah, kalau Mas Aan iklannya lewat mana? Enggak pernah iklan. Enggak pernah iklan. Enggak pernah. Terus Tapi orang laku yang- terus. Ya alhamdulillah. Wah, ini Yang paling jauh yang pernah beli di mana? Dari Kalau mana? sangkar belum pernah, tahu burung sering. oh Oh, burung. burungnya sering gimana? Solo, Magelang, Klaten, Lakunya. Iya. Oh, tanpa iklan. tanpa iklan. Perlu riset ini Pak Wisnu. Tanpa iklan itu terus siapa ya? Biasanya ngomongin gitu? cuma mulut ke mulut. Oh. Iya, Jadi pernapasan buatan. Oh bukan ya? Oh, Mulut ke mulut ngomong iya, gitu ya. biasanya. Moto, Oh. Biasanya kalau hobi burung kan kok dapat burung itu dari mana kan? Oh, biasanya langsung di-track tanya-tanya. ya. Iya. Mana Oh, way gitu ya. Iya. Seko Mas Aan. Oke, Biasanya oke, gitu. oke. Jadi paling banyak yang mana nih yang laku? Sangkar Kayak burungnya gini. apa burungnya?
Kenapa mengikuti musim sebenarnya. Oh, ada musimnya. Iya. Mas, Musim sini apa? Mas, jangan jauh-jauh. Suwe-suwe mengguri gitu. Hilang di belakang kandang. Mas, musim apa maksudnya? Ya musim Pertandingan apa namanya? pertandingan, musimnya burung sekarang lagi apa gitu. Oh, Biasanya sih gitu. iya. Ngikutin Iya, jenisnya. ngikutin. Kenari apa lagi Kenari ya. apa Kalau gitu. sekarang kan lovebird. yang lagi musim kenari. kenari. Ini Kalau boleh ini- dibawa pulang ini. Boleh asal cocok harganya. Oh, nggak apa-apa. harganya. Ini Bagus ternak banget, ya? cocok Iya, ini. harganya. Ternak di Ternak. rumah punya berapa? Kalau kuotanya? kenari itu pejantannya ada 3, betinanya 5. Oke. Oh. Kalau Ini, untuk Mas Mas Aan Aan. ya, Mas Aan tuh untuk mengembangkan usaha burungnya lah. Sekarang burungnya. Ini apa yang belum tercapai atau masih punya Masih cita-cita? dibutuhkan, Aku masih- pengen punya apa? iya. Pengen punya kandang yang besar atau gimana? Kalau sangkar sih enggak, yang jelas pengen punya pejantan yang lebih bagus. Oh, berarti beli Iya. pejantan. Iya. Oh, kalau Ya. tempatnya gitu Tempatnya bikin sendiri kan bisa. bisa. Oh, sudah memadai. Kalau sangkar kan sebenarnya cuma butuh limbah toh. Oh, limbah ini. Iya. Oh, ini limbah kayu dari sekitarnya ini. Iya maksudnya kan malah. cuma limbah kan butuhnya kecil-kecil. Oh, ini berarti misalnya dari mebel itu terus Ya. yang kecil-kecil enggak kepake jadi Dipakai Mas sangkar. Aan. Oh, Jadi itu ini penada. penada Oh, limbah. Penada limbah maksudnya. Tapi ya. menjadi barang limbah. berharga. Oh, keren. Nah, itu Loh, ini ceritanya ya. limbahnya tuh beli nggak Mas Aannya? Ya beli. Oh, tak kira terus Tetap boleh beli. diberikan dengan rasa Ya maksudnya beli sosial. meja terus dirajangi kecil-kecil gitu mungkin. Oke, ini ngomong bisnisnya yang paling yang paling menjanjikan yang mana nih kalau menurut Mas Aan? Bisnis kandang apa Atau bisnis peternakan. Kalau saya burung. Oh, peternak. Iya. Lebih ke Kalau peternak. burung kan tidak ada patokan harga. Oh, tergantung. Selagi dia mumpuni di gantangan, harga semakin tinggi. Oh, berarti semakin prestasinya Iya. tinggi nanti istilahnya anak turunnya juga akan Ya, mengikuti. bagus. Jadi lebih Orang menjanjikan. kan lebih tahu gitu. Oh, oh. Lebih menjanjikan kalau bisnis burungnya Iya, ya. Oke. Baik. Baik. Terima kasih banyak Mas Ya. Aan. Kita Sukses berikan tepuk selalu. tangan buat Mas Aan. Satu lagi nih ibu-ibu, Bu Kotimah monggo Bu. Ya kalau Bu Kotimah tentu saja ibu-ibu ini bisnisnya adalah kuliner yang hari ini sudah disajikan di depannya bapak-bapak. Yang mana Mbak Marta? Ini. Oh, Ini itu. loh ya. Itu apa ya Bu Kotimah? Silahkan Bikin apa diceritakan. aja Bu? Itu namanya ada geduk kimpul, Geduk sama kimpul. geduk- Sama. sama geduk telo Oh. apa itu cabut itu loh. Bu. Apa? Telo brol itu loh. Oh, telo bedol, bedol. Singkong, Ya. singkong. Ya, Bingung lagi golek bahasa Indonesia. Basa Jawa. Telo, brol. Telo. Lha yo jenenge ngono kok ora apa-apa. Ora Lah iya apa-apa. kan khas. Basa Jawa ora apa-apa. Iya. Sing penting nganggo mic. Mic. Tapi nggak cuman ini. Ini produknya juga ya Bu. Ya, sama ada pecel. Ada pecel. Wah, pecel Pak Wisnu enak tahu banget itu. bacem sama bakwan. Kita tinggal bawa piring, Bro. Kok tadi nggak bawa piring sekalian sih Bu? Enggak bawa piring, cuman bawa kertas. Oh. Jadi Ini- udah cocok nih. Ini telonya itu biasanya tiap hari ada atau cuma kalau ada Ya, acara? tiap hari ada. Dijual Biasanya di mana? dijual di Iya. mana? Di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Ada warungnya. Anu online itu loh Bu. Oh, online. Ini jual ketuk Online-nya online. lewat apa Bu online-nya? HP, lewat HP aja. Oh, WA. Iya, WA. Oh, lewat WA. Terus siapa yang beli? Ya, kalau yang pengen makan itu Enggak, nanti sekarang pesan. di HP Ibu Kotimah itu berapa temennya? Banyak. Berapa? 20. Lali Mas Randelo. Ada 1000, 1000. Ada 1000 Ada, enggak? 1000 enggak 100? ada. Ya ada. Pernah enggak foto terus dibuat status WA gitu? Cuman gedoknya aja itu yang difoto terus dibuat status. Nanti Biasanya ada apa yang- captionnya? Gedok ready atau gitu? Iya. Gitu. Wah. Pecel ready. Gitu ya? Bacem ready. Oh, langsung Ready ya apa toh? ready. Siap. Oh, siap. siap. Pinter lo tepuk tangan lo. Ready ki siap toh. Tapi bener loh Ibu, ini seperti ini yang kita pengen tuh punya kreativitas di foto. Yang motoin moto sendiri atau apa? Iya, foto sendiri. Biasanya kalau foto tuh di pinggir-pinggirnya apa? Kumbahan atau apa? enggak itu enggak
Nggak Gimana ya, kelihatan. Nggak kelihatan. Berarti tetap Cuman ditata ya. itunya aja ya. Ada dibikin cantik gitu ya. Itu lemoto di bawah apa di meja, Di Bu? meja. Di meja. Sok lali nang ngisor kalau Kan dibedol. berdadi sis ngono ya. Oke, berarti masaknya, deploknya gitu di rumah. Sendiri. Pernah nggak nyoteng ketika ini diproses kan dideplok toh? Ya. Nggak bisa kalau mau deplok sama nyoteng itu susah. Tangannya loro. Ya iya, oh malah HP-nya kedeplok ya. Maksudnya itu kepiye ya? Bisa lah. Ya orang kok nyekel HP orang deplok ya angelnya. Mas, gimana sih? Saya itu Ya kan deplok bisa sama lah ya, nyoteng. Bo, ada tripodnya gitu kan bisa. Karena itu menarik. Hari gini tuh lihat orang bikin gedok itu udah jarang loh sekarang udah. Saya itu jualan, Mas, bukan konten, Mas. Tapi itu Jadi, bikin iklan biar gedoknya itu semakin ada namanya nggak kalau bikin gedok? Enggak, cuman itu aja. Sini namanya udah terkenal namanya gedok, Bu. gedok- Siapa gedok gitu? Kimpul itu aja. Oh langsung iya, tahu. iya. Iya. Itu Langsung seluruh tahu semuanya dunia. punya Bu Kotimah gitu. Oke. Oke, Bu Kotimah, pecelnya juga. Kalau pecel biasanya di acara-acara gitu atau tiap Enggak, hari? Tiap hari. Ready tiap ya? tiap hari jualan. Oke, berarti semua bisa langsung ke rumahnya Ibu untuk beli gedok, beli Lah terus pecel. kita besok kalau mau pesen gimana? Nggak tahu nih rumahnya di mana. Oh. Rumahnya di mana, Bu? Alamatnya? Tanya sama Pak Dukuh Salam itu. Walah, Apa dan tanya sama Pak Manajer Lurah. ya? Oh, manajer gedok pecel. bayangin kita tuh dari rumah ya, Bu, nyari iki arep golek gedok ya, nanya Pak Dukuh ya. Isih Pak takon. Dukuh, heeh. Takono Pak Lurah omahe Pak Dukuh ngendi lah ya serasi do mangan gedok Oh iki. iya, kita tanya Pak Lurah dulu, terus dicari Pak Dukuh Kan baru tahu- ke tempatnya kan Ibu. tahu rumahnya. Oh. Oke, gitu ya. Ibu, harapan untuk mengembangkan usahanya apa yang belum atau yang kurang? Ya harapan itu modal Pak. Langsung jujur ya. Ya jujur aja. Lah kan ini udah setiap hari jualan, masa Apa nggak ada emang modal? modalnya kurang apa? Apa itu bahan misalnya panci gitu. Oh, peralatan. Untuk pendukung Emang ya. kenapa, Bu? Maksudnya peralatannya masih kurang apa Ya, gimana? masih kurang. Doborot, Mbak. Borot. Ya. Borot itu bahasa apa lo ya? Borot. Oke, berarti Oh iya. peralatannya untuk Peralatannya mendukung ya. ya. Ibu Oke. biasanya bikin sendiri atau kelompok? Sendiri. Oh, ada nggak temennya yang bikin juga? Sama-sama bikin gedok gitu. Enggak. Itu kan Nggak ada. saya ceritanya itu kan kemarin bulan puasa itu saya buat setiap sore buat dijual itu. Oh, Pecel ya. sama gorengan itu terus ini Berlanjut saya ya. lanjutkan ya. Tuman ya karena kok untuk Ya. duit, kok untuk duit. Berarti tiap hari mulai dari puasa sekarang Ya. tiap hari. Oke, Oh, baik Puasa Ibu. itu sore, kalau hari sekarang itu tiap pagi. Lah iya, nggak ada yang puasa kok tiap hari sore lo ya. Sore ya ora pas. Oke, kita berikan apresiasi buat Bu Kotimah. Semangat ya, Bu. Matur nuwun nggih, Bu. Matur nuwun. Monggo. Kita habis ini nyicipin aja, nggak usah dilanjutkan Enggak, kita sarasehannya gimana? nyari rumahnya Pak Dukuh dulu PR-nya itu. Iya, biar ketemu rumahnya Pak Dukuh, kita break sebentar mau nanya-nanya ya, tetap di Sarasehan si Bakul. Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba.
Ternyata di Temuh seru-seru ya. Iya, menyenangkan sekali. usahanya. Ini kita nunggu pecelnya itu loh, selak Kenapa? sayap kalau ora di saiki. Iya, rasanya itu kok kayaknya nggak pengen ngelanjutin ini, kita makan bareng aja gitu Saya tuh loh ya. sebenarnya pengen makan gedhok ning wedi kesereten nek karo omongan ini gitu. Jadi ya nanti kita ampet dulu. Iya, kita tanya Pak Lurah dulu aja kalau Kita gitu tanya ya. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Suratno. Ya, Pak pagi Suratno. Mas, Mbak. Nggih, Pak Suratno, ini boleh diceritakan tadi ada yang kuliner, ada yang mebel. Ini potensi apa lagi Pak yang ada di daerah sini Pak? Untuk sementara yang memang dari masyarakat Kelurahan Temuh kebanyakan dari mebel Pak. Mebel ya. Itu memang dari tahun berapa sih Pak mulai jadi Kayaknya sentra udah mebel? lama banget turun-temurun. Ya, dari turun-temurun sudah saya dari kecil sampai sekarang ini mebel yang terutama mendominasi, yang kurang lebihnya hampir 90% penghasilan dari Kelurahan Temuh adalah mebel. Kalau kayunya gitu tuh dari daerah sini atau dari tempat lain Pak? Kayu sekarang sudah dari berbagai Tempat ya, luar daerah. ada yang nyetori gitu ya? Ya dari Purwokerto, dari Gombong, dari Purworejo, bahkan dari Wonogiri, dari Pacitan, dan dari luar, bahkan dari Sumatera juga ada. Oh ya, berarti kerjasama gitu ya? Oke. Jadi terpaksa bahan bakunya impor ya Pak dari luar ya. Di sini memang tidak mudah untuk dapat bahan baku? Sudah sulit. Karena dari tumbuhnya tanaman dan kebutuhan permintaan sangat banyak dari permintaan. Betul. Jadi ini memang benar-benar kebutuhan bahan kayu ini memang sangat luar biasa yang dari luar daerah ke Kelurahan Temuh dan Kabupaten Delingo ini. Tapi lancar ya Pak untuk suplai bahan itu lancar ya? Lancar semuanya. Lancar. Oke. Pak Lurah, ini kan biasanya salah satu tantangan sebuah bisnis itu yang turun temurun itu adalah soal inovasi, kreativitas dan upgrading teknologi. Kalau di sini gimana nih? Inovasinya seperti Alhamdulillah apa? dari pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Temuh, dari pelakunya tahun demi tahun juga bisa mengikuti dari kegiatan dari pengrajin ini. Alhamdulillah dari tahun ke tahun bisa mengikuti ini. Oke, ada Jadi mereka inovasi. Bisa sendiri? bersaing ya. Bahkan sudah masuk di interior dan mungkin dari perkantoran, dari mungkin desain hotel dan sebagainya. Kami pelaku Kelurahan Temuh sudah siap ini. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu yang hadir bisa untuk ini pesan gitu Pesan, ya. ya. Pesan ke sini berarti sudah siap ya, misalnya untuk kebutuhan interior yang istilahnya untuk hotel, untuk perkantoran gitu siap gitu ya. Siap. Oke, berarti SDM-nya memang sudah siap. Itu Sudah ada upgrade skill. ada pelatihan tambahan gitu nggak toh Pak, untuk kan kalau turun temurun yo biar le marai bapak cuma Iya. untuk kualitas produk, quality control gitu ada pelatihan yang Ada masuk fasilitasi nggak misalnya ada jadi- rencana untuk itu? Jadi dari kita pelaku UMKM yang tentunya di kerajinan Kelurahan Temuh ini karena langsung pengerjakan. Biasanya kalau ada pesanan atau ada orderan ini mintanya seperti apa, mungkin sudah dikasih gambar sudah bisa kan seperti itu. Dan juga hasilnya sangat memuaskan kan seperti itu. Oke, berarti istilahnya belum latihan mereka udah bisa. Kayak Pak Dino tadi tuh Iya. loh. Pokoknya ora usah nganggo Karena iklan, Pak Yu. memang kerajinan itu kan juga bakat seni yang tentunya sudah dari kecil sudah melakukan aktivitas di kerajinan sehingga mungkin kalau sudah diberikan gambar sudah bisa kan seperti itu. Oke. Tapi kalau dari kelurahan sendiri ada program-program untuk UKM nggak Pak? Maksudnya mau diapain nih? Mereka diberikan tambahan fasilitas apa untuk menaik kelaskan? Ini tentunya kami juga bersyukur alhamdulillah dengan kita bisa kehadiran beliau Bapak Wakil DPR Bapak Suharwanto ST yang tentunya di Kelurahan Temuh ini benar-benar kita berharap untuk bisa menjembatani apa yang menjadi kekurangan-kekurangan
tentunya yang menjadi tanggung jawab dari kelurahan, karena memang kita juga terbatas dengan dana anggaran yang ada. Makanya ini kami bersyukur bisa dekat dengan beliau ini, sehingga kita berharap sekali apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di Kelurahan Temu ini bisa untuk dijembatani oleh beliau ini, Bapak Suharwanto ST. Tepuk tangan. Ini kayaknya saking dekatnya, Betul. Pak Lurah. Ini warna batiknya aja sudah senada loh sama Pak Harwanto ya. Sudah kelihatan Bukti kalau deket gitu loh ya. sehati ya pokoknya. Sehati. Oke. Baik, kita tanya Pak Wisnu deh. Kalau melihat potensi yang ada di sini, ini sebenarnya masih bisa dinaikkan lagi seperti apa kalau sarannya dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Pak? Nggih, matur nuwun Mbak Malta. Jadi Temuwuh adalah satu kelurahan yang berada di sekitar kawasan hutan, gitu. Betul Pak Lurah ya. Jadi memang di sini adalah beberapa titiknya itu adalah hutan lindung kalau nggak salah. Iya. Betul ya, hutan lindung. Makanya produk-produk di sini kebanyakan memang masyarakatnya berpangupojiwo pada tadi olahan kayu ya, betul ya, olahan kayu. Makanya beberapa sentuhan kami yang agak intens di daerah sini kalau nggak salah itu Dlingo sama Terong itu ini Temuwuh baru saya coba-coba tadi pengen mengulik lebih dalam ke Pak Lurah. Memang sebenarnya kalau memang banyak warga di sini yang berpangupojiwo sebagai perajin olahan kayu, memang nanti perlu diperdalam apakah sudah cukup dengan seperti ini atau memang pengen lebih naik kelas lagi. Karena beberapa olahan kayu yang ada di kawasan Dlingo itu mungkin ada masukan mungkin kandungan airnya masih cukup tinggi biasanya ini. Apakah memerlukan olahan-olahan lebih lanjut katakanlah? Apakah kelompoknya sudah punya SVLK belum? Kalau belum ada SVLK, Dinas Koperasi bisa loh Pak Lurah nanti memfasilitasi SVLK itu nanti. Lah apakah tapi harus basisnya kelompok atau koperasi? Kalau memang belum, nanti bisa berkontak dengan kami terkait kebetulan SVLK. belum ya Pak. Karena saat kami free ongkir ekspor itu Pak Harwanto itu banyak produk-produk UKM yang kemudian ditolak di luar negeri karena belum punya legalitas kayunya. Nah, ini yang mungkin bisa kita support bagi kelompok-kelompok perajin kayu untuk kemudian memperoleh SVLK. Nah, ini memungkinkan sebenarnya Pak Lurah nanti. Kemudian mungkin perlu oven juga nggak itu untuk mengeringkan kayu gitu. Kalau perlu oven bisa loh, dari makanya tadi kok nggak ada ungkapan seperti itu. Kalau ada ya nanti bisa. Tapi memang nanti supportnya dan derek Pak Lurah nanti sebenarnya Pak Lurah apakah ada lahan yang bisa kita distribusikan oven lahannya itu, kemudian apakah memang sudah layak atau belum ya nanti memang perlu didialogkan kembali. Akhirnya karena ini potensi olahan kayu di sini memang sangat menjanjikan, dan saya sentra-sentra kayu di Temuwuh, tidak hanya Temuwuh sebenarnya, itu memang kemudian perlu disoukan lagi karena memang kalau di kawasan Bantul Timur ini ya di daerah Dlingo ini yang menjadi kemudian perlu diangkat lagi warganya, bagaimana kemudian produk-produk kayunya bisa memberikan hasil yang bagus. Ya contohnya kalau yang ketiga kami punya Sibagul. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pengen mengirim produk kayunya keluar dengan free, itu daftar Sibagul, di depan ada helpdesk kami, dijaga Mas Dimas sama Mbak Atika. Nanti coba Bapak Ibu mendaftar Sibagul dulu, kemudian ikut Market Hub, kemudian mengirim foto-foto produknya biar kita bantu pemasarannya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pesanan kayu, katakanlah di mana, itu ongkos kirimnya pemerintah daerah yang gratiskan.
Itu ngirimnya lewat pos. Nah, ini asal harga barangnya itu lebih tinggi dari biaya kirimnya. Itu bisa kita fasilitasi lewat. Jadi tinggal ke kantor pos nunjukin KTP aja, nanti bisa dibantu untuk mengirim produk Bapak Ibu kemanapun ke seluruh Indonesia. Itu kalau ke luar negeri ya tadi harus ada legalisasi kayu, karena saat COVID dulu banyak produk-produk kita yang belum bisa diterima di pasar-pasar luar negeri karena yaitu tadi belum ada SPLK-nya, dan ini menjadi untuk dapat SPLK kan mahal. Makanya sebenarnya kami ada skim-skim untuk memperoleh SPLK, cuma harus berkelompok atau berkooperasi. Nah ini yang kemudian memungkinkan kita bisa membantu Bapak Ibu memberikan sedikit support dan dukungan terkait hal ini. Sertifikat verifikasi legalitas kayu ya. Ini yang menjadi standar bagaimana produk-produk Bapak Ibu nanti bisa diyakinkan bukan kayu Spanyol, bukan kayu yang kayunya kayu legal itu kan itu ya, ini yang kemudian bisa kita bantu fasilitasi. Kemudian yang kedua ya tadi apakah bisa kayak oven itu tadi Pak Lurah, cuma kalau kita support oven ya ditempatkan di lokasi yang mungkin secara legalitas oke. Ya, ini perlu dialog lebih dalam lagi. Kemudian untuk produk-produk makanan memang makanan ini tadi getuk, kemudian di belakang ada pecel, ini kan bikin lapar ya ini ya. Memang hal yang banyak ditunjukkan di sentra-sentra wisata di Delingo. Ini kan di Delingo titik wisatanya banyak sekali yang menggunakan beberapa lokasi-lokasi KPH Yogyakarta ini kan. Nah, ini memang perlu di-up karena rasanya khas, sambelnya juga unik, beberapa juga ini perlu disupport. Cuman geduk kan bisa ya dibuat mungkin keripik geduk juga bisa. Lah ini yang mungkin perlu banyak pendekatan biar yang dihasilkan warga Temuwuh itu tidak itu saja. Ada sesuatu yang beda biar orang itu kemudian bisa ke sini mampir ke, mungkin di sampingnya kelurahan ada sentra UMKM yang kemudian menjual produk-produk khas Temuwuh yang tidak ada di daerah lain, tidak ada di Delingo, tidak ada di Mangunan, sehingga menarik perhatian. Ini perlu dieksplor lagi. Katakanlah pecele peyee atau dari Walang, memungkinkan nggak itu kayak ini mau kelakar saja ya, sehingga kemudian banyak orang kemudian kan yang Temuwuh kayak peyek Walang loh katakanlah, peyeknya itu undur-undur loh itu kan, ada peyek undur-undur dan itu enak. Nah, ini memungkinkan nggak dibuat desain-desain yang beda yang membuat orang itu kemudian tertarik itu kan. Nah, saya tidak tahu apakah peyek itu ular jati loh lah, itu memungkinkan nggak di sini. Tapi kalau memang warga di sini tidak, karena kalau di beberapa di Jawa Timur tuh ular jati dibuat makanan, dibuat konsumsi. Lah ini aneh dan khas. Itu yang kemudian boleh peyek kacangnya di Jogja banyak, di Malioboro banyak. Tapi yang khas Temuwuh ini apa yang membuat orang katakanlah membuat wedang uwuh tapi ditambahi apa? Ditambahi pisang, kemudian bisa ditambahi aloe vera, apa yang membuat orang itu tertarik dan di branding dengan nama yang unik. Memungkinkan tidak, ini memang butuh pendampingan dan pembinaan sehingga produk-produk food, makanan yang ada di Temuwuh itu katakanlah nanti bisa lebih bagus. Gedoknya ditambahi coklat, dikei keju, itu mungkin bisa menjadi sebuah inovasi-inovasi yang memungkinkan Temuwuh ini kemudian bisa lebih bagus lagi produknya. Kalau burung ya, saya memang pasarnya memang spesifik, itu ada kas-kas burung lah ini yang dari mulut ke mulut aja sudah ramai. Bahkan wilayah yang banyak menunjukkan promosi lomba burung berkicau ya mung Jogja sepertinya, di mana-mana itu. Ya ini yang tidak bisa ditemui di daerah lain, makanya pasar burung atau di Jogja itu sangat menjanjikan sekali dan saya sangat percaya itu. Mungkin harganya itu juga tadi sepakat, terkadang sing nonton
duwe kelangenan seneng itu bisa puluhan sampai ratusan juta. Ini yang memang seni menyukai burung ini beda sendiri itu kan. Saya kira itu Mbak Malta yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Oke. Ini kayaknya Pak Ane itu sengaja juga burungnya tuh yang di display itu yang ini. Sik tak kerja kusik-kusik engko. Suaranya kan dari tadi. Loh, dia sombong banget loh. Pengen mlebu TV to. Men larang. Men tambah larang. Loh, diayali loh. Ora. Dengan Mas Aat itu burung. Gitu. Redek ya. Kok bisa cocok, Pak? Cuit-cuitnya sama ya. Begitu dirasani dia diam aja. Iya, tapi benar sekali di sini memang tadi Pak Wisnu juga menyampaikan harus banyak inovasi. Iya. Kayak gedok, kayak pecel. Jadi itu tadi kayak dikasih keju kayak itu kan bisa jadi produk lain. Misalnya gedok itu dibikin bentuk itu ora kotak, tapi trapesium. Jadi apa iki? Oh iki Cina mati. Udah jalure kan ngene. Jadi nek pengen gedok sing bentuke ngene ya meng nang kene. Terus Bu Kotima ling ngene, angel Mas. Lho angel nek payu ayo. Yang penting kan ben gedhoke itu beda karo kancane. Iya, termasuk juga tadi ada masukan dari Pak Wisnu, Pak Lurah tadi sudah menyampaikan SWLK belum. Ini mungkin nanti bisa difasilitasi ya Bapak-bapak ya. Betul. Ini ngomong-ngomong tadi disampaikan Pak Wisnu, bener nggak sih butuh oven Pak? Butuh. Pon gadah tereng. Ibu-ibu punya kok, ada minta. Titip. Oh, berarti. Makanya tadi kan kita tanya bagaimana untuk mengembangkan usahanya kayak mebel, alat sudah. Ternyata kan masih banyak sebenarnya yang kalau diudari. Kayak ini bentuk-bentuknya apakah hanya seperti ini atau bisa mungkin yang putih ini kan juga termasuk terobosan itu yang untuk apa ya, itu untuk bunga bisa, untuk buku juga bisa, jadi dekorasi yang tadi ya, jadi home memang belajar itu nggak ada berhentinya. Habis-habisnya. Oke. Betul ya Pak? Mau butuh apa lagi Pak? Oven butuh apa lagi Pak? Modal wis dijaluk gini ya. Wis dijaluk ning kene, njaluk modal ning kono lho ya. Alat pertukangan. Ada butuh yang pakai teknologi gitu, yang pakai laser gitu nggak Pak? Nah, apa? Waduh, ngono loh barang ditawani. Ini bukannya kita itu istilahnya ditawani terus mau memberi, bukan. Tapi kita di sini kan ada si bakul. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri. Di situ Bapak Ibu akan nanti dilihat. Oh, kebutuhan Bapak ini seperti ini. Nanti akan ketahuan. Ternyata Bapak ini sudah cukup atau bagaimana, nanti akan ketahuan produk-produk dari Bapak Ibu. Tapi kalau nggak daftar, ya ini nggak tahu, pemerintah nggak tahu. Nanti makanya kita akan cerita lagi seputar si bakul biar tahu manfaatnya. Tetap di Sarasehan si bakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Sepada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya.
Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih Bu? Oh, anu Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Itu loh kayak Bu Tumi itu loh, daftar si Bakul. Orang nyilih. Tuku loh. Hari ini soalnya ada Mbak siapa tadi ya? Mbak Ronce ya? Mas Dimas sama Atika. Oh, yang di depan. Sama Tika yang akan menemani Bapak Ibu, Betul. membantu untuk kalau mau daftar si Bakul hari ini. Oke, Iya. tapi sebelum ke Pak Harwanto kita mau absen dulu Mbak. Ini yang punya produk kan banyak sekali ini. Ada yang belakang ini yang ronce ini tadi siapa? Bu Kotimah. Oh, Bu Kotimah juga. Iya. Berarti pecel, ronce itu semuanya. Pokoknya yang lainnya gak kebagian lah. Ya, kebagian. Tapi ada yang punya angkringan juga ya tadi ya. Tapi Iya. mau bawa angkringnya ke Mbak, jadi enggak dibawa. Ibu-ibu ini usahanya lebih banyak apa Bu? Kuliner. Ada angkringan, ada apa lagi? Oh, bunga ronce banyak yang bikin. Siapa aja Bu, angkat tangan? Oh, itu disuplai kemana? Dipakai sendiri ya? Yora, masa jadi manten? Gue jagong. Oh, dijual. Ke Ke Jogja. Luar biasa nih. Oh, ke Malioboro. Oke. Baik, Pak Harwanto, ini kan warga ini lumayan, ini banyak pengusahanya di sini. Walaupun kalau kita misalnya ngomongin dari Jogja ini lumayan ya jalannya agak berliku-liku gitu, tapi ternyata luar biasa potensinya yang ada di sini. Monggo Pak, dari Dewan ada dukungan apa nih? Ya, pertama kita apresiasi acara ini bisa memicu semangat masyarakat Temuwuh gitu. Dan barangkali bisa lebih membuka mata. Ternyata Temuwuh masih bisa ditumbuhkan lagi. Maka dari tadi pembicaraan kita yang telah kita bersama-sama ikuti ini, teman-teman yang mebel ternyata masih bisa naik kelas dengan meningkatkan kualitas produk. Misalnya dengan tadi bahan-bahan baku kayunya di oven. Karena dengan kandungan air yang lebih rendah itu akan lebih membuat barang itu stabil. Kita belum bicara mengenai ekspor Pak. Kalau kita ekspor produk-produk mebel ini dibawa ke luar negeri di dalam kontainer selama berhari-hari berbulan-bulan, ini bisa ribuan derajat di dalam kontainer itu. Jadi kalau kayunya tidak kayu yang kandungan airnya sekian persen, itu bisa rusak di dalam kontainer. Nah maka pemikiran untuk adanya fasilitas oven di Temuwuh ini sangat penting. Saya kira nanti monggo Mas Wisnu bisa tindak lanjut dengan Pak Lurah untuk bisa mewujudkan hal ini. Kalau nanti terkait dengan kejegluk anggaran gampang nanti. Itu yang pertama tentang kualitas, yang kedua tentang inovasi. Jadi memang sekarang sudah tinggi kompetisinya, barangkali sekarang Temuwuh merajai
pasar di Yogyakarta terkait dengan mebel-mebel kos-kosan. Tapi nanti mungkin suatu saat akan datang kelompok lain dari masyarakat yang masuk ke pangsa pasar itu juga menjadi kompetitor. Nah, maka inovasi harus selalu dilakukan supaya kita bisa naik kelas. Misalnya sekarang kita berpikir ngiseni perabot-perabot kos-kosan. Nah, kita mulai berpikir bagaimana untuk bisa ngiseni perabot-perabot hotel, perabot-perabot apartemen. Dan tentu harus dengan inovasi-inovasi yang lebih maju, yang lebih baik, sehingga bisa mengikuti selera pasar, termasuk bisa membuat barang-barang kita ini menjadi knockdown. Selama ini kan barangkali kalau ada wisatawan dari luar Jogja datang ke Delingo mau bikin olah-olah lemari kan tidak mungkin, karena limbawanya kan susah. Tapi kalau dengan nanti mulai berpikir untuk produk-produk yang knockdown dengan kemasan yang ringkas, ternyata bisa di knockdown itu bisa dirangkai menjadi sebuah almari misalnya. Ini akan membuka pasar baru. Barangkali akan banyak wisatawan yang pulang dari Delingo, oleh-olehnya itu mebel, tapi yang knockdown. Nah, saya kira ini semua menjadi pemicu kita semua untuk ternyata mebel pun bisa naik kelas. Asal kita punya semangat, kita punya kemauan, dan punya kebersamaan. Bersinergi antara pemerintah kelurahan dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan seluruh unsur masyarakat bisa bersinergi. Dan saya kira bukan hal yang mustahil untuk kemudian nanti Temuh akan menjadi lebih terdengar lagi, tidak hanya di Yogyakarta tetapi di Indonesia maupun di dunia internasional. Ya, saya kira misalnya inovasi barangkali belum ke sana. Di luar negeri itu peti mati saja sudah puluhan juta harganya. Siapa tahu Temuh bisa membuat peti mati yang bisa buka sendiri pendak Jemaah Kliwon. Luar biasa nanti. Horor itu, wah. Ya mungkin itu. Jadi mari kita bersinergi, dan satu hal Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mendapatkan banyak fasilitasi dari pemerintah daerah provinsi DIY, silakan untuk mengikuti Sibakul. Karena di Sibakul itulah banyak fasilitasi dari pemerintah daerah yang ditujukan kepada semua UMKM di Yogyakarta. Kita sangat berharap Yogyakarta UMKM naik kelas, Yogyakarta UMKM menjadi pilar ekonomi yang kokoh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Super. Oke, langsung daftar pokoknya ya. Iya, lo inovasi itu penting banget lo tadi. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya bikin rak ya bisa buka sendiri gitu. Nah, nek perlu iso adang sego iso umbah-umbah ngono dhewe. Itu cuma ada di Temuh gitu loh. Makanya Bapak Ibu kita ingatkan lagi habis ini daftar. Iya. Karena takutnya besok aku orang untuk fasilitas pelatihan ini ternyata belum daftar, nggak ada datanya kan. Pak Wisnu juga bingung karena nggak ada datanya. Yang penting nanti bawa KTP sama HP-nya, nanti akan dipandu Mas Dimas dan juga Mbak Tika. Tapi sekali lagi untuk tadi misalnya untuk bantuan dan seterusnya itu nggak bisa sendiri-sendiri. Aku butuh ini, aku butuh ini. Kelompok. Bisa, harus dalam kelompok. Contohnya misalnya oven gitu ya, ada bantuan gitu harus berkelompok. Jadi nanti bikin kelompok 10 orang gitu nanti biar bisa mendapatkan fasilitas yang seperti disampaikan Pak Cuman hari ini kru kita bingung nih. Kenapa? Buat foto produk disediain kotaknya segini. Kotak lemari. Jadi nanti foto produknya nggak di situ maksudnya ya. Tapi kan bisa nanti kecuali getoknya, pecelnya nanti difotoin buat update WA Bu. Nanti biar cantik. Iya, ready pecel hari ini gitu
Mas ya. Ale nanti. Oke. Oke, kalau kita belajar dari pebisnis mungkin akan dapat juga masukan. Tadi dapat bisik-bisik dari Mbak Hamid, aku termasuk iso ngewangi modal lho Mbak. Biasanya kan itu masalahnya, ternyata terbukti ya. Betul. Oke. Mbak Hamid, tapi boleh cerita sedikit tentang usahanya walaupun kayaknya kalau warga di sini udah terkenal ya, udah tahu semua gitu ya. Silakan, bisnisnya apa sih selama ini? Terima kasih. Sebelum ke pengenalan ke bisnis, saya ingin mengelaborasi tadi yang dari bapak-bapak narasumber sebelumnya. Kalau tadi Pak Lurah menyampaikan bisnis di sini itu tumbuh terjadi karena satu turun temurun. Kemudian yang kedua itu karena melu-melu, ikut-ikutan gitu. Izin pada kesempatan kali ini menambahi satu faktor, yaitu menumbuhkan bisnis karena dari adanya masalah. Nah, kalau saya pribadi bisnisnya itu timbul dari yang ketiga faktor tadi. Faktor ketiga tadi? Masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ada di core bisnis kami di dunia pertanian dan peternakan, yaitu di masa-masa Covid kemarin, dan sebenarnya jauh sebelumnya itu para peternak, khususnya peternak ayam broiler itu pada kesulitan terutama kesulitan itu timbul masalah itu setelah kita lihat itu dari masalah biaya produksi. Ya, baik itu pertanian maupun peternakan itu masalahnya dari biaya produksi. Wabil khusus tentang ternak, kami akhirnya menggeluti di dunia peternakan ayam, khususnya ayam broiler organik. Tadi masalahnya adalah harga produksi pakan yang selama ini terus melambung tinggi, kemudian tidak selalu diimbangi oleh harga daging yang mengikuti. Nah, akhirnya kami berinovasi untuk mencoba membuat pakan sendiri. Kemudian kami uji coba di masa pandemi kemarin dan alhamdulillah berhasil, sehingga ya dari inovasi itu kami niati bismillah membuat masalah baru, yaitu suatu tantangan untuk mengatasi masalah tadi, sehingga kami declare untuk membuat satu perusahaan pakan ayam broiler organik. Kami membuat mesin sendiri, mengolah bahan baku, kemudian kami produksi pakannya, dan kemudian kami jual. Kami pakai sendiri mulanya, kemudian juga ada yang tertarik tadi ketok tular seperti itu, kok kepengin, kemudian terjadilah kami ya sebagai produsen dan juga sebagai supplier bahan baku pakan ayam broiler tadi. Nah, ke depan kami memang pengen bekerja sama dengan pihak desa Pak Lurah, yaitu melalui BUMDes, karena BUMDes di desa ini ya saya kira lebih dari 70% itu hidup tak mau mati segan, hidup tak mau stagnan. Itu nanti kita bisa bekerja sama. BUMDes itu nanti mengambil mesin pakan dari kami, ada jasa cetak, ngambil bahan baku pakan dari kami, dicetak di BUMDes itu, kemudian hasilnya nanti ke kami beli, sehingga di situ nanti bisa untuk kegiatan BUMDes ada masukan juga. Jadi kayak model kemitraan gitu ya untuk produksi. Dan itu nanti tadi masalahnya tadi kan ke peternak Pak ya, ke peternak. Nanti kita ya sedikit bergandengan tangan dengan para peternak yang kekurangan modal tadi untuk kita kita pinjami pakan begitu sampai panen seperti itu, sehingga dari masalah tadi membuat masalah untuk mengatasi masalah seperti itu tadi, yang kami lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah dari membuat mesin, dari mencampur bahan sampai jadi, sampai kami ternak sendiri sudah lebih dari 7 periode ternak ini,
alhamdulillah berhasil dengan tingkat kematian yang sangat rendah, dan bisa nanti untuk kami sebentar lagi ya launching untuk di Delingo inilah, karena kami berusaha mendirikan usaha ini di Delingo sehingga nanti menjadi salah satu bagian dari UMKM di Delingo. Oh, jadi memindahkan pabrik yang sekarang ada di tempat lain mau ke Delingo nih ceritanya. Betul, ya. Nanti itu tadi sifatnya bekerjasama dengan pemberdayaan dengan BUMDes yang ada. Oke. Pak Hamid, ini boleh dikasih tips, karena kan kalau lihat dari usahanya dimulai dari masalah kemudian terus berkembang. Nah, itu bagaimana caranya biar bapak-bapak pengusaha yang ada di sini tuh bisa terus berkembang gitu loh. Nggak cuman stuck atau berhenti pada situasi sekarang, tapi mengembangkan itu seperti apa sih caranya atau tipsnya? Ini ada satu fenomena yang mungkin nanti bisa diamini oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nggak jauh-jauh di sini juga. Tadi disampaikan Pak Lurah bahwa di sini ini sebenarnya memang desa industri, khususnya mebel ya, mebel. Kemudian dulu mebelnya ya rak-rakan, orang-orang bikin ikut rak-rakan, kebutuhan kos itu. Ada daun pintu kabeh, gawe daun pintu. Kemudian apa lagi? Ada lompatan teknologi. Jadi dulu ada anak-anak lulus SMK, anak lulus SMA itu magang di salah satu mebel yang ada di sini, mungkin ada di bapak-bapak sekalian. Nah, setelah ini yang anak-anak SMA ini, anak SMK ini kan anak-anak muda ya, yang familiar terhadap teknologi. Kemudian sudah dapat ilmunya, dia akhirnya mohon izin kepada induknya tadi untuk membuat usaha sendiri. Nah, banyak terjadi dengan teknologi itu, si anak muda yang baru mendirikan tadi ternyata karena promosi dan karena inovasi yang disampaikan oleh Pak Harwanto tadi, ternyata lebih banyak dapat orderan, sehingga akhirnya yang tadi jadi juragan sekarang menjadi pekerja si anak muda tadi. Ini bisa ditanyakan ke bapak-bapak ini fenomena seperti itu yang terjadi. Nah, ini satu tips kepada kita semua pelaku usaha, kalau jangan sampai terjangkit penyakit apa itu Mbak, FOMO ya. Apa itu? Fear of missing out. Oh. Jadi kebanyakan kita itu dalam berusaha itu karena ngikuti tren itu kita harus ikut itu. Jangan sampai kehilangan momen, mumpung ini, mumpung itu. Nah, itu kita harus lihat ke potensi kita sendiri, sehingga kita melakukan melakukan bisnis itu harus melalui passion. Harus senang orang kira-kira kita itu melakukan. Kemudian kita lihat kapasitas kita ada enggak di situ. Kita lihat link kita ada enggak di situ. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu dengan sesuai passion kita, ya apapun nanti akan kita lakukan dengan senang dan leluasa untuk berinovasi, tentunya seperti itu. Oke, baik. Jadi inovasi itu bisa muncul dari passion yang kita sukai ya. Betul. Oke, boleh dong kita tepuk tangan dulu buat Pak Hamid. Ini ada satu contoh nih Bapak Ibu, ini bukan karena teman saya nih ya, tapi karena teman saya ini suka gambar nih Bapak Ibu ya. Jadi ngomongin saya ini. Kamu pura-pura nggak denger ya. Jadi gambarnya itu ya nggak cuman gambar di temboknya tetangga gitu ya, tapi bagaimana gambarnya itu bisa jadi bisnis. Maka dia gambarnya di papan papan tulis. Terus kemudian pakai kapur. Dan itu disampaikan kepada dunia ya lewat sosial media, dan sekarang orang tahu kalau namanya chalkboard ya itu pasti punya Aat. Betul. Nah, kowe bayar aku pira, Bro? Ya engko bayar aku kenari iki engko. Iya. Artinya seperti yang disampaikan Pak Hamid, kita perlu inovasi tapi kita butuh kecintaan. Enggak cuma ikut tren, tapi kita punya produk apa sih yang unik dari kita. Betul. Ini adalah kecintaan kita, misalnya bentuknya yang unik, mungkin cara bikinnya yang unik gitu ya. Itu akan punya ciri khas sendiri. Jadi pokoknya jadi pengusaha itu ojo dipaksake, tapi memang lahir dari keterpaksaan. Terpaksa karena aku ranti duit, jadi aku kerja. Tapi jangan dipaksakan dalam arti kita harus
tahu kemampuan kita. Kalau memang itu belum mampu, kita harus belajar terus. Kita harus inovasi, kita harus kreatif. Seperti yang tadi disampaikan Pak Herwanto itu, kalau nggak kreatif tuh suatu saat akan datang kelompok yang lain yang nyolong petek, makbrul dadi liyane. Jangan sampai yang di Temuwuh itu terjadi, karena ini Temuwuh itu potensinya sangat luar biasa dan eman-eman ya. Eman-eman. Ini sudah terkenal. Nanti Pak Lurah juga bisa menjaga integritas dengan meningkatkan SDM-nya, karena ada Pak Herwanto ngonek kejegluk dana ora sah dipikir. Tapi ngomong biar kreatif berarti kepepet. Iya, kepepet tuh pasti oke kreatif. Lah kalau saya nggak kepepet, ya dipepetkan diri. Nah, jadi jangan kepenaan gitu loh. Iya, baiklah. Pak Hamid, terima kasih banyak tipsnya. Sama-sama. Semoga nanti juga benar-benar ditunggu di Delingo ini ada kemitraan kepada BUMDes dan juga warga sekitar bisa dilibatkan Habis ini untuk bisnisnya. mohon izin untuk mendaftar si Bakul Pak situ. Oh, boleh. Saya nggak pede jadinya mau daftarin usahanya Pak. Iya, Pak Lurah matur nuwun. Semoga tetap terus berpihak kepada masyarakat di sini untuk meningkatkan entrepreneurnya. Diajak latihan, diajak inovasi, diajak bikin karya-karya baru di Temuwuh Pak. Kalau perlu dilombain gitu dilombain, ya. lomba kompetisiin. dari kelurahan bikin lomba. Nanti Iya. ada temuan terbaru mebelnya Pak. Gitu. Iya, atau ngundang buyer. Wah, gitu. Nanti kayak ini Pak Harwanto nih kayaknya. Pak Harwanto matur nuwun, nanti ide-idenya mungkin diperlukan juga untuk warga setelah nanti mereka menyampaikan lagi aspirasi yang lebih detail lagi. Dan Pak Wisnu tadi sudah dicolek sama Pak Harwanto. Roto angel iya, tapi nggak apa-apa karena itu memang kewajibannya pemerintah daerah gitu ya Pak Harwanto ya. Oke. Dan tentu saja salut, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, boleh tepuk tangan untuk Anda sendiri. Tetap semangat ya Bapak-bapak. Iya semangat wah, terus saya nggawa apa ke sini pasah ya karo mrene ya. Semangat saya. Matur nuwun, dan hari ini saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Merasa berbahagia bisa berinteraksi langsung, dan dari Sarasan Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY kita berdua pamit ya. Kita mau yel-yel biar semangatnya di Temuwuh itu senantiasa tuwuh, tumbuh dan ngeremboko. UMKM naik kelas, UMKM hebat Jogja istimewa. Dan kita sambut penampilan dari Surya Entertainment. Jasa penakmu kowe larani, aja sakampangmu kowe ngobrol janji, nanging nyatane tresnamu kuwi ra tulus suci. Aku iso lunga yen mbok sia-sia timbang saya lara. Hati iki dudu saka wesi sing ora iso saben nombok larani. Dodo tambah beri ning ati
aku tak